Saya ulang sedikit ya. Eee, untuk kemudian kita misalkan punya suatu sistem, kemudian di sana ada dua ini area biasanya untuk dari responnya, yaitu ada yang transient, ada yang steady state. Nah, kalau yang transient ini, yang masih naik turun, kemudian masih dari awal, memulai biasanya ya, sistemnya baru berjalan, nah ini masih menuju ke titik, yang sudah ditentukan atau reference-nya. Dan satu lagi di area respon yang dia udah steady state. Jadi, area-area yang, untuk output dari sistemnya itu sudah sesuai dengan, apa namanya, yang kita harapkan atau dia udah nilainya nggak terlalu banyak berubah. Jadi range perubahannya itu sudah, sangat kecil begitu ya, sehingga dia dibilangnya steady state. Nah, di sini untuk kemudian kita bisa menentukan atau kita mendesain begitu ya, atau kalau misalnya suatu sistem kita mau menganalisis sebenarnya sistem ini karakteristiknya seperti apa. Nah, hal-hal yang perlu dilihat nanti, ada beberapa macam ya sebelumnya ya, kalau teman-teman sudah kenal sebelumnya ada yang mulai dari yang overshoot, rise time, kemudian settling time. Nah, di sana, karakteristik inilah yang kemudian akan jadi, acuan kita untuk kemudian lihat apakah sistem tersebut tuh bagus atau tidak, gitu ya. Nah, salah satunya nanti yang akan dilihat itu yang ini, namanya steady state error. Yang di sini dilihatnya nanti itu ketika udah steady state, apakah kemudian ini sudah ini ya, kalau kasarannya ya, sudah sesuai dengan referensinya yang udah kita set di awal atau tidak, gitu. Nah, di sini kalau untuk, evaluasinya, untuk kemudian ingin melihat steady state error-nya, nah seperti ini ya, pada umumnya. Jadi di sini ada inputan R, kemudian inputan ini akan masuk ke junction. Junction di sini, inputan R ini berarti kan dia reference dia di sini yang, kita udah menentukan dia harusnya berapa nih yang kita inginkan, yang kita set di awal. Nah, di sini ada kita lihat yang pertama ya, yang A ini, gambar ini. Di sini ada zero order fold atau kemudian di sini ada time step untuk kemudian mengubah, ya dari yang analog jadi digital, kemudian ini ada zero order fold ini ya, kemudian, di sini ada sistemnya, sistemnya ada lagi satu. Nah, dari sistem ini kemudian ada feedback yang di sini dari hasil sistemnya nanti akan dibandingkan dengan referensinya. Seperti itu. Jadi, kalau dari gambarannya mungkin cukup ini ya, cukup apa, seperti feedback biasa begitu, dari sisi tampilan. Nah, kemudian yang kedua, kan kalau sampling-nya sebenarnya dia ada di sini nih, yang dia itu posisinya ada di sebelum zero order hold, tapi kemudian, next step ditambahkan, sampling di beberapa tempat yang di sini nanti untuk memudahkan prosesnya. Jadi ini dianggap atau semuanya dibawa ke sisi digital gitu. Ini diubah, jadi ada beberapa sampling yang disebut sebagai phantom sampler begitu, yang ada di bagian input, ada di feedback, bahkan ada di output di sini. Nah, kemudian ini tujuannya untuk mengubah ya sebenarnya seperti kemarin kita mau, menyederhanakan agar si G dan juga zero order hold atau juga sampling-nya ini menjadi lebih sederhana, sama seperti ketika kita melakukan, reduction kemarin, yang pada, pertemuan sebelumnya. Nah, di sini, yang sama seperti yang sebelumnya, jadi G di sini akan kita geser keluar dari, looping looping ini ya, looping apa, closed loop ini, yang kemudian nanti, tapi harus tetap harus ini ya, apa namanya, equal antara yang sudah digeser sama yang sebelumnya, sehingga akhirnya jadi seperti ini. Jadi seperti ini, karena ada sampling-nya, maka dia akan kita ubah menjadi domain Z yang udah di-script begitu. Baru kemudian yang sini juga jadi Z, setelah itu, kalau kemudian kita ini ya, apa namanya, cari penyelesaiannya, maka, output per input atau transfer function-nya di domain Z akan jadi sebagai berikut. Kalau untuk steady state error kan itu harapannya kalau steady state error berarti ketika si sistemnya dia udah steady itu kan, waktunya harapannya tak terbatas begitu ya. Sehingga akhirnya untuk, apa yang dipakai adalah final value theorem. Jadi harapannya sampai ujungnya itu tak hingga. Nah, ini, untuk steady state error-nya jadi sebagai berikut.
1 per Z pangkat min 1 dikalikan ini error-nya ya, error-nya di Z tadi. Jadi yang di sini berarti di sini limit Z mendekati 1. Kenapa 1 di sini? Nah, teman-teman harus ingat untuk kemudian ini ya, pembatasnya. Eee, Kalau kita melihat stability yang ada di domain Z itu kan batasnya kan, eee, apa namanya, eee, jari-jari dari lingkaran pembatas punyanya, eee, domain Z untuk menentukan stabil atau tidak itu kan 1. Nah, di situ. Kemudian error engine input 1 plus G karena dari feedback-nya. Nah, kemudian di sini akan kita lihat kalau misalkan inputnya di sini berbeda-beda. Jadi mulai dari yang step, ramp, dan juga parabolik. Jadi 3 input yang paling sering digunakan untuk mengetes ini ya, sistemnya. Jadi dilihat sistemnya nanti yang apa ya, dibaca atau levelnya dia seperti apa begitu. Kalau misalkan step nanti biasanya jarak, kalau misalkan untuk apa namanya, rem nanti kecepatannya yang akan konstan dan juga satu lagi kalau yang parabolik nanti, acceleration-nya. Nah, kemudian ini akan kita coba terapkan. Kalau step RS-nya itu nilainya 1/S di sini ya. 1/S di sini kalau kita transformasikan jadi transformasi Z akan jadi Z per Z min 1. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kita masukkan ke ini ya, ke persamaan persamaan, steady state error-nya, kalau pertama steady state error-nya nilai RZ-nya, itu kita gantikan dengan Z, per Z min 1 ini. Nah, nanti akan dihasilkan ini ya tinggal substitusi ya sebenarnya. Ini disubstitusi ke atas akan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi steady state error-nya di sini 1 plus limit Z mendekati 1 dari GZ. Nah, seperti itu. Jadi, ini hampir hampir mirip ya, karena di sini 1 min Z pangkat min 1 kalau kita, jabarkan, itu kan akan saling meniadakan. Kita coba ini ya, jabarkan sekalian aja kalau begitu. Bentar, saya nyalakan anotasinya, kayaknya langsung hilang sih. Nah, ini, saya tulis di sini ya. Ini akan jadi limit, Z mendekati 1 dari 1 min, 1/Z. Yang ini Z per Z min 1 per 1 plus GZ. Yang ini kalau kita jabarkan dari Z, Z min 1. Nah, ini nanti akan habis dengan ini habis juga dengan berarti tinggal 1 di sini. Ya, berarti nanti di sini kan tinggal limit, Z mendekati 1 dari 1 per 1 plus GZ. Nah, ini karena 1 kan udah langsung dia konstanta, jadi yang, kena limitnya cuma yang si GZ. Jadi seperti ini. Ini untuk, step input. Nah, dari sini ini masih steady state error-nya, nanti kemudian akan dicari namanya, static error constant. Nah, ini biasanya yang, apa, simbolnya pakai KP seperti ini. Nah, ini, yang limitnya GZ tadi itu disebut KP, jadi dituliskan sebagai berikut, kayak gitu. Itu untuk yang unit, step input. Kalau misalkan yang RAM di sini dia inputnya kalau di domain Z akan jadi seperti ini. RZ PZ per Z min 1 T-nya di sini nanti akan jadi periodenya ya, situ. Di sini kalau kemudian kita jabarkan dengan rumus yang tadi, nah maka akan jadi seperti ini. Kita tinggal ini ya, masukkan aja tadi kalau misalkan, saya cek ke atas saya. Oke, limit, anotasinya dulu. Limit, Z mendekati 1 dari 1
min Z pangkat min 1. Nah, ini dikalikan RZ-nya itu TZ per Z min 1 kuadrat ya, dikalikan 1 per 1 plus GZ. Nah, ini kalau kita sederhanakan, jadi TZ Z min 1. Yang ini tetap. Nah, yang ini, kan ini habis sama pangkatnya. Nah, ini juga habis sama ini. Nah, kemudian hasilnya adalah, kalau ini tulisnya seper KV. KV ini berarti kan kalau ini kita tulis yang sisanya, itu berarti kan T per Z min 1 dikalikan 1 per 1 plus GZ. Ini ya. Apakah ada yang kurang tepat? Kalau kemudian kita balik, kan ini 1 per KV, dengan KV-nya adalah sebagai berikut. Jadi di sini Z min 1, ini benar ya, 1 plus GZ kan yang tadi di atas. Oke. Oh, angka sendiri. 1 plus GZ per T. Nah, ini T-nya udah keluar. Seperti limit. Nah, ini kok jadi 1 plus GZ. Apakah ada yang salah tadi ketika saya ngubah? Z min 1, Z benar. Nih ya. Ini masih saya coba nanti cek juga ya. Kayaknya tapi benar. Ini beda di bagian ini aja ya. Terus kemudian kalau untuk yang parabolik, nah ini agak panjang yang parabolik. Kalau yang parabolik jadi seperti ini. Di sini tinggal jadi ini jadi T kuadrat ya. Z min 1-nya ini kuadrat karena yang ini pangkat 3, yang tadi di atasnya pangkatnya 1. Nah, kemudian, nah cuma ini aja, jadi tinggal nanti dicek untuk masing-masing ininya ya, apa namanya, input, jenis inputnya begitu. Jadi dari kalau misalkan kita punya sistemnya langsung nih, apa transfer fungsinya seperti apa, kemudian jangan lupa kita cari transfer fungsinya yang closed loop. Kalau yang closed loop sudah, kemudian untuk mencari steady state error langsung kita gunakan rumus-rumus yang ada di sini. Kemudian di sini kita bisa pakai biasanya selain yang kalau disebutkan tadi ya, apa, steady state error, yaitu yang ini eta hingga itu bintang hingga, yaitu Anda yang kemudian mencari yang tadi itu disebut ya sebagai static error constant. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin setelahnya kita masuk ke contoh ya. Oke, kalau belum ada kita masuk ke contoh. Nah, ini contohnya misalkan ada sistem. Nah, di sini sistemnya itu punya transfer function atau J1 itu 10 per S dikalikan S plus 1. Dia masih di domain S ya, dia masih di yang analog. Nah, kemudian di sini ada gambarnya nggak ya? Oh, gambarnya seperti